Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Nurlaili SHMH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Hukum, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Anugrah dan NPM 2212011-473 selaku pembawa acara dalam presentasi dengan materi pluralisme hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Adapun materi-materi muatan yang akan disampaikan oleh beberapa teman dari kelompok kami. Baik, berikut latar belakang permasalahan pluralisme hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama. Realitas sosial ini melahirkan pluralisme hukum, yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum negara, hukum adat, dan agama tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling mempengaruhi. Sosiologi hukum memberikan kerangka analisis untuk memahami hukum sebagai bagian dari struktur sosial. Di tengah globalisasi dan demokratisasi, pluralisme hukum menghadapi tantangan harmonisasi hukum nasional dengan norma lokal. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner sangat penting untuk menggambarkan kompleksitas hukum dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Masuk dalam urusan masalah, di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud pluralisme hukum, lalu bagaimana manifestasi pluralisme hukum di Indonesia, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional, serta bagaimana pandangan teoritis sosiologi hukum terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Masuk dalam bahasan, di sini kita akan membahas yang pertama pengertian dari pluralisme hukum. Jadi pluralisme hukum adalah keberadaan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. John Griffiths dalam suatu jurnalnya yang berjudul What is Legal Pluralism pada tahun 1986 membedakan pluralisme hukum menjadi dua, yaitu yang pertama ada pluralisme lemah yang artinya pengakuan terhadap hukum non-negara oleh hukum negara, dan yang kedua ada pluralisme hukum yang kuat, yaitu koeksistensi sistem hukum secara otonom. Konsep ini menentang paradigma hukum tunggal dan sentralistik. Selanjutnya, Hooker dan Benda Beckman juga menegaskan bahwa pluralisme hukum mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan seringkali terjadi interaksi, konflik, ataupun hibridisasi antara sistem hukum yang berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah interaksi sistem hukum. Dalam realitas masyarakat plural, sistem hukum tidak selalu berjalan harmonis. Interaksi antara hukum negara, adat, dan agama bisa berbentuk kerjasama, kompetisi, dan bahkan konflik. Proses ini sering menghasilkan bentuk hukum hibrida yang merupakan hasil adaptasi dari berbagai sistem hukum normatif. Interaksi semacam ini mencerminkan fleksibilitas sosial masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum. Konteks kolonial dan pasca kolonial memperkuat fenomena sinkretisme hukum, yaitu pencampuran antara hukum lokal dan hukum formal. Pemahaman atas interaksi ini penting untuk merancang sistem hukum yang adil, responsif, dan mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang kompleks. Manifestasi pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia tampak dalam keberadaan hukum pidana, perdata, adat, agama, dan internasional yang hidup berdampingan. Keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia mendorong masyarakat mengembangkan mekanisme hukum sendiri yang berakar pada nilai lokal. Hal ini merupakan respons terhadap ketidaksesuaian antara hukum negara yang formalistik dan kebutuhan masyarakat yang spesifik. Konsep hukum seperti dalam pemikiran Mensky menunjukkan bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan interaksi antara hukum positif, nilai sosial, dan prinsip moral. Pluralisme ini memperkuat integrasi sosial, namun juga menimbulkan tantangan dalam penyeragaman hukum nasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak terhadap sistem hukum nasional. Pluralisme hukum memberikan kontribusi penting sekaligus tantangan bagi sistem hukum nasional. Di satu sisi, pluralisme memperkaya khasanah hukum dengan mengakomodasi norma lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, ia menciptakan kesulitan dalam hal harmonisasi, koordinasi yurisdiksi, dan ketidakpastian hukum. Ketidaksamaan prinsip dan prosedur antara sistem hukum dapat menimbulkan konflik dan forum shopping. Oleh karena itu, negara perlu merancang mekanisme integrasi dan akomodasi yang mampu mengelola pluralisme tanpa menegasikan identitas hukum lokal, sehingga hukum nasional tetap berfungsi secara efektif dan inklusif.
Berikutnya, pandangan teoritis sosiologi hukum terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar sosiologi hukum. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum lahir dari dinamika sosial dan berfungsi dalam konteks interaksi sosial yang kompleks. Dalam memahami pluralisme hukum, pendekatan ini menekankan bahwa hukum negara, adat, dan juga agama bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari struktur sosial masyarakat yang saling terkait dan berkembang secara historis serta kultural. Yang kedua, teori sistem hukum dan pluralisme. Pluralisme hukum dianalisis melalui teori sistem hukum yang membagi hukum menjadi 3 komponen. Yang pertama, struktur, substansi, dan kultur. Struktur mencakup lembaga formal dan informal seperti pengadilan maupun lembaga adat. Substansi pada norma-norma dari berbagai tradisi hukum. Kultur hukum mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum. Dengan kerangka ini, pluralisme hukum dapat dipahami sebagai bentuk keberagaman yang melekat pada sistem hukum nasional. Pandangan teoritis sosiologi hukum terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Di sini bahasan yang pertama itu ada teori semi otonom dan realitas Indonesia. Yang pertama adapun konsep semi otonom social field menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial memiliki sistem hukum sendiri seperti masyarakat adat, namun tetap berinteraksi dengan hukum negara. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan bentuk hukum yang hibrid dan konstruktual. Realitas ini pun menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat berlapis dan fleksibel, serta harus dikelola dengan pendekatan yang mengakui otonom komunitas lokal. Lalu yang kedua ada teori integrasi dan konflik, yang dimana interaksi antar sistem hukum dapat bersifat integratif, kompetitif atau kolifikual di Indonesia terhadap kasus-kasus di mana sistem hukum negara dan adat saling mendukung. Namun juga tidak sedikit yang mengalami benturan terutama dalam isu-isu sumber daya alam dan pertahanan. Dalam konteks ini, pluralisme hukum menciptakan kompleksitas sekaligus peluang untuk menyusun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Teori resolusi konflik dalam pluralisme hukum. Dalam masyarakat plural, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada lembaga formal. Masyarakat sering menggunakan mekanisme adat, agama, atau mediasi sosial. Fenomena forum shopping menunjukkan bagaimana masyarakat memilih forum hukum berdasarkan efektivitas dan kepentingan. Ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum memberi fleksibilitas, namun membutuhkan koordinasi antar hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Teori feminisme dalam sosiologi hukum. Pluralisme hukum juga harus dilihat dari perspektif gender. Sistem hukum yang berbeda bisa berdampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa konteks, hukum adat atau agama bisa lebih melindungi atau justru mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi pluralisme hukum dengan pendekatan feminis agar dapat mewujudkan keadilan yang setara dan tidak bias gender dalam masyarakat multikultural. Cukup sekian paparan materi dari kelompok kami mengenai pluralisme hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.